Apa tugas utama Nabi Isa alaihissalam setelah diturunkan ke bumi? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an dalam kitab Sahih Muslim maupun kitab-kitab hadis lainnya, disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diturunkan dalam usia muda untuk melawan kekuatan dan kezaliman Dajjal. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit di Menara Putih, timur kota Damaskus. Ketika diturunkan, ia memakai 2 lapis pakaian indah berwarna kekuning-kuningan yang menggabungkan antara keindahan fisik, perilaku, pakaian, dan perhiasan. Kepalanya meneteskan air dari langit. Ketika ia menundukkan kepalanya, maka akan meneteskan air, dan ketika ia mengangkat kepala, maka berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan air yang menetes dari kepalanya sesuai dengan keadaan saat ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya sebelum Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, kepalanya mengeluarkan tetesan air. Maka ketika ia turun ke bumi juga dalam keadaan yang sama seperti ketika ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada dirinya. Tidak ada satupun orang kafir yang mencium nafasnya melainkan akan mati. Ini merupakan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nafas Nabi Isa alaihissalam menjadi mukjizat luar biasa baginya. Ketika ia menjadi nabi bagi Bani Israel, ia meniup patung berbentuk burung. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya burung yang hidup, yakni nafasnya menjadi sebab langsung dalam menghidupkan patung. Namun, ketika ia turun di akhir zaman, nafasnya menjadi sebab langsung kematian orang-orang kafir. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan lagi mematikan. Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Dajjal. Maka Dajjal pun lari menuju tanah Palestina. Nantinya ia akan dibunuh di kota Lod yang dekat dengan Baitul Maqdis, Palestina. Dengan terbunuhnya Dajjal, fitnah terbesar telah berakhir dan membebaskan manusia dari kejahatannya. Orang-orang mukmin yang sholih berkumpul bersama Nabi Isa alaihissalam, dan mereka adalah orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Mereka bergembira karena terselamatkan darinya dan hidup bahagia bersama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam membersihkan wajah-wajah mereka, menyampaikan kabar gembira, dan mengabarkan kedudukan mereka di surga. Ketika mereka dalam puncak kebahagiaan dan kemakmuran, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kaum Ya'juj Ma'juj dari arah timur menuju ke Palestina. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu membunuh Ya'juj Ma'juj karena mereka manusia yang paling kuat di muka bumi. Allah memerintahkan Nabi Isa agar berlindung bersama para pengikutnya yang beriman di Bukit Tur, yakni bukit yang ada di Sinai, di mana Nabi Musa alaihissalam bermunajat pada Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dari Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin berlindung di Bukit Tur, sementara Ya'juj Ma'juj memerangi seluruh kawasan. Ya'juj Ma'juj jumlahnya sangat banyak. Mereka memenuhi daratan dan pegunungan. Mereka berkembang biak dan dengan cepat menduduki semua wilayah. Di antara bukti yang menunjukkan jumlah mereka yang sangat banyak adalah bahwasannya rombongan awal mereka melewati Danau Tiberias yang diketahui berada di dataran tinggi Golan yang bermuara ke Sungai Yordania hingga ke Laut Mati. Mereka meminum airnya, dan rombongan akhir mereka mendapati sungai itu kering, tak ada air, karena telah dihabiskan oleh rombongan awal. Lalu mereka mengatakan, "Kami mengetahui bahwa di sini ada danau yang penuh dengan air. Lalu pergi kemana airnya?" Ya'juj Ma'juj mengepung Nabi Isa dan kaum muslimin di Bukit Tur. Pengepungan itu mengakibatkan mereka terpojok dan tidak menemukan apapun untuk dimakan. Sehingga satu kepala lembu lebih berharga daripada 100 dinar.
Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan Ya'juj Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi dan para kekasihnya yang terkepung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit dan wabah ke Ya'juj Ma'juj. Penyakit itu berupa ulat kecil di leher mereka, yang mana ulat itu biasanya ada di telinga unta dan kambing. Wabah ini menjalar ke seluruh kelompok mereka dalam satu malam. Mereka dibinasakan dengan ulat kecil karena mereka merendahkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala serta membuat tipu daya. Namun justru mereka binasa sebab sesuatu yang hina pula. Di pagi harinya, semuanya mati. Tidak ada satupun yang hidup. Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang beriman turun dari Bukit Tur dan mendapati tanah Sinai di sekitar bukit telah dipenuhi jasad-jasad Ya'juj Ma'juj. Mereka merasa sengsara dengan bau yang menyengat dari bangkai orang-orang kafir. Lalu mereka meminta agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari bau busuk bangkai itu. Allah pun mengabulkan doa mereka dengan mengirimkan beberapa burung raksasa, yang mana satu burung sebesar unta dewasa. Lalu burung-burung itu membawa bangkai-bangkai itu menjauh. Allah menyempurnakan nikmat-nikmat untuk orang-orang mukmin. Dia menurunkan hujan ke seluruh wilayah hingga ke semua kota, desa, rumah, dan perkemahan. Hujan ini membersihkan bumi dari bekas-bekas bangkai orang-orang kafir hingga bumi menjadi bersih dan segar kembali. Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang mukmin tinggal di tanah Muqaddas atau Palestina. Mereka senantiasa bertahmid kepada Allah setelah diselamatkan dari Dajjal dan bala tentaranya dari Ya'juj Ma'juj, dan mereka hidup dalam kehidupan yang paling membahagiakan dalam sejarah manusia sejak Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi agar menumbuhkan buah-buahnya dan menyebarkan keberkahannya yang telah hilang sebab kekafiran. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan orang-orang mukmin dengan kesuburan, kesejahteraan, dan keberkahan. Buah-buahan tumbuh besar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu buah delima cukup untuk sekelompok manusia dan menjadikannya kenyang. Jika mereka mengupas dan memakannya, mereka bisa bernaung di bawah kulitnya karena besarnya ukurannya seolah-olah tenda yang besar. Hewan ternak unta, sapi, dan kambing melimpah. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah pada air susunya, yang sekiranya mereka memerah unta, maka air susunya cukup untuk mengenyangkan satu kabilah. Jika mereka memerah kambing, maka air susunya cukup untuk mengenyangkan satu cabang kabilah. Orang-orang mukmin bersama Nabi Isa alaihissalam hidup dalam kebahagiaan dan ketentraman iman, serta kesejahteraan ekonomi. Nabi Isa alaihissalam meninggal secara alami dan dimakamkan oleh orang-orang mukmin. Setelah jangka waktu tertentu, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kemakmuran mereka dan mendatangkan ajal mereka. Lalu dikirimkanlah angin surga dan mereka semua mati dengan tenang dan mudah. Yang masih tetap hidup di bumi adalah orang-orang jahat dan dungu. Mereka diperdaya setan serta menjadi budak syahwat dan kekejian. Laki-laki dan perempuan berjalan dengan telanjang. Mereka secara terang-terangan melakukan perzinahan dan disaksikan orang lain. Kemudian hari kiamat menimpa mereka yang dungu. Inilah sebagian keadaan yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman.